Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa. Hari ini akan dipimpin oleh Akbar. Boleh Akbar dipimpin temannya berdoa? Teman-teman, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Hari ini gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oke, Ibu absen dulu ya. Fikri, Aurel, Randy. Oke, baik, hari ini hadir semua ya. Sebelum belajar supaya kita semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk satu. Akan kita terapkan materi hari ini yaitu P5, temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah mengolah plastik hidup menjadi asik, dan proyek profil yang akan kita lakukan adalah membuat kolase dengan menggunakan plastik atau sampah plastik. Seperti itu ya. Dimensinya, dimensi yang pertama apa Akbar? Boleh dibacakan Akbar? Beriman berkata kepada Tuhan yang Maha Esa dan berhak mulia. Oke, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa, Bar? Kreatif. Kreativitas. Oke, elemennya apa? Elemennya adalah akhlak kepada alam, dan yang kedua adalah menghasilkan ide dan karya. Tujuannya apa sih hari ini? Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pentingnya menjaga lingkungan melalui pengelolaan limbah plastik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah terkait sampah plastik di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik mampu menghasilkan ide orisinil dalam menciptakan karya seni berupa kolase. Sekarang Ibu tanya, apa yang kalian lakukan ketika kalian sudah menggunakan plastik? Dibuang. Oke, yang kedua, apakah kalian tahu bahwa sampah plastik itu bisa digunakan untuk barang berguna? Tahu nggak? Yang ketiga, apakah kalian pernah melihat karya yang menggunakan sampah plastik? Jadi sampah itu dibagi menjadi berapa? Yang pertama adalah sampah organik. Yang kedua adalah sampah anorganik. Dan yang ketiga adalah sampah B3. B3 itu artinya bahan berbahaya dan beracun. Plastik ini adalah salah satu penyumbang sampah di dunia. Dampaknya apa? Yang pertama adalah pencemaran tanah. Jadi tanahnya bisa tercemar. Yang kedua adalah pencemaran air. Air bisa terkena limbah plastik. Nah, proyek kita akan membuat proyek dengan plastik dengan seperti ini. Coba perhatikan gambarnya. Sebelum kita melangkah untuk pembuatan, mari kita sama-sama menonton dulu bagaimana cara membuat kolase dari plastik bekas atau sampah plastik. Antara sampah organik dengan sampah anorganik. Sekarang kalian semua ambil satu sampah ke tangan kalian. Ayo kita ambil sampah. Sekarang semuanya sudah memegang sampah masing-masing ya. Sekarang Ibu akan bertanya sama Ardi. Yang Ardi pegang itu namanya sampah apa, Di? Anorganik. Anorganik, bener. Yang Ardi pegang itu adalah sampah anorganik. Kemudian Ibu tanya sama Radit. Radit, yang Radit pegang itu namanya sampah apa, Dit? Organik. Organik. Tunjukkan Radit. Nah, yang Radit pegang ini adalah sampah organik, sampah yang cepat terurai sama tanah. Jadi bedanya sampah organik dengan sampah anorganik adalah
sampah yang cepat dan lambat diurai sama tanah. Sekarang kita diskusikan. Silakan membentuk kelompok. Ayo bentuk kelompok. Sekarang lihat ibu semua. Sekarang perhatikan. Besok kita akan sama-sama membuat kolase. Jadi semuanya membawa sampah plastik dari rumah masing-masing ya. Kemarin kita kan ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa sampah plastik masing-masing dari rumah. Sudah dibawa semuanya. Bahan sudah tersedia di atas meja. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ayo berkelompok. Sekarang boleh dipegang, tunjukkan di depan kursinya masing-masing. Tunjukkan, Ibu mau lihat. Oke, dari Fikri, Aurel, sama Radit, Ardi, Randy, kemudian Akbar sudah selesai. Bagus, Gila juga, Sita, Dririn, dan Nurul. Oke, sekarang semuanya boleh diberi nama biar ingat ini karyanya siapa. Silakan diberi nama. Semua karya sudah selesai, kita jadi tahu bahwa ternyata plastik sampah yang sudah tidak bermanfaat bisa menjadi karya yang menang. Senang hari ini belajar tentang membuat kolase? Oke. Karena sudah jadi semua kolasenya, boleh sekarang kita akan menempelkan di dinding supaya teman-teman yang lain nanti bisa melihat dari kelas lain, oh ternyata sampah bisa dimanfaatkan. Jadi nanti bisa dari kelas lain berkunjung ke sini untuk melihat karya dari kita semua. Boleh sekarang tempelkan, mulai dari Nurul dulu, tempelkan di dinding di tengah. Boleh Nurul, silahkan.
menjelaskan apa sih ini yang ditempel. Mungkin adik bingung, apa sih Bu Guru ini yang ditempel di sini? Itu. Oke, kita mendengarkan penjelasan dari Kakak Sita. Silakan Kakak Sita. Dek, ini namanya kolase, terbuat dari sampah plastik. Adek pernah nggak makan taro? Pernah. Adek kan selalu dibuang sampahnya. Ini kalau kakak buat jadi hiasan kelas, bagus nggak dek? Bagus. Oke, bagus nggak deh karya dari kakak? Bagus. Oke, adik suka nggak? Suka. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Yuk, kita kembali. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang proyek kita membuat kolase dari sampah plastik. Hari ini kita akan refleksi bersama-sama dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin. Yang pertama, Ibu akan bertanya mengenai bagaimana pengalaman kalian dalam membuat proyek yang kemarin. Proyek kita adalah membuat kolase dari sampah plastik. Yang kedua, tantangan yang kalian hadapi selama kalian membuat proyek sampah dari membuat kolase dari sampah plastik. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalian mengatasi tantangan ketika membuat kolase dari sampah plastik. Ibu akan bertanya, siapa yang akan memberikan pengalaman atau berbagi pengalaman kemarin ketika kita sama-sama membuat kolase dari sampah plastik. Ibu akan mengambil dari kelompok 1, 2, dan 3. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang kelompok 1 yang akan memberikan pengalamannya kepada kita semua? Karena saya bisa belajar hal baru, terutama cara mengolah sampah plastik menjadi karya yang menarik. Mengumpulkan cukup banyak sampah plastik yang masih bisa digunakan, banyak sampah yang ternyata sudah terlalu kotor atau rusak. Dengan meminta teman-teman di kelas lain untuk ikut menyumbangkan sampah plastik yang mereka miliki. Oke, boleh silakan Fikri. Pengalaman saya sangat menyenangkan karena bisa belajar hal baru, terutama mengolah sampah plastik menjadi karya yang menarik. Ya. Mengumpulkan cukup banyak sampah plastik yang masih bisa digunakan, banyak sampah yang ternyata sudah terlalu kotor atau rusak untuk diolah. Dengan meminta teman-teman di kelas lain untuk ikut menyumbangkan sampah plastik yang mereka miliki. Oke. Tadi kita sudah sama-sama refleksi mengenai pengalaman, kemudian tantangan, dan juga cara kalian mengatasi tantangan ketika kita semua membuat kolase plastik dari sampah yang sudah tidak kita gunakan. Sekarang Ibu akan meminta kalian berikan kesan dan pesan melalui kertas ini. Kemudian kalian menempelkan kesan dan pesan ini pada pohon refleksi di depan sini. Jika kalian sudah mengisi, kemudian kita tempelkan seperti ini. Bisa dipahami? Oke, Ibu bagikan ya. Silahkan ditulis, kemudian kalau sudah selesai kita semua tempelkan di pohon refleksi yang sudah Ibu siapkan di papan tulis. Kalau yang sudah langsung saja ditempelkan, boleh silahkan. Ayo. Di atas pohonnya ya. Kegiatan tadi kita sudah menempelkan pohon refleksi. Kemudian boleh tepuk tangan kita semuanya. Perlu kita ingat dan kita pahami bahwa langkah kecil dengan cara kita memanfaatkan sampah plastik yang sudah tidak berguna, ini berguna sekali untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena kan sampah yang tidak digunakan jika terlalu lama dibiarkan maka menimbulkan banyak sekali masalah. Oke, kita akan membuat proyek apa lagi dulu? Botol plastik menjadi, oh iya, jadi menurut kita mempunyai ide baru yaitu membuat
hiasan tempat pensil dengan menggunakan botol plastik yang sudah tidak kita gunakan. Kita sama-sama melestarikan alam dengan cara memanfaatkan hal-hal yang sudah tidak bermanfaat menjadi karya yang menarik yang bisa membuat ruangan menjadi indah. Contohnya kemarin kita sudah membuat kolase. Selanjutnya kita akan melakukan program pemilahan sampah. Jadi kalau kita di sekolah kalian biasa dari kantin makan, sampahnya apa ada yang dibedakan? Oh, ini sampah kakak buang di tempat yang plastik dibedakan, sampah daun dibedakan. Kira-kira ada nggak yang membuat seperti itu? Ada yang membedakan? Sampahnya apa langsung dicampur semuanya sampahnya? Dicampur kan? Jadi kita akan membuat program selanjutnya, bentuk program pemilahan sampah. Kita akan membedakan sampah organik dengan sampah anorganik.